Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, salam sehat, sembuh, kuat, dan selalu ingat Dia Jehovah Rafa. Bukan cuma Tuhan, I am the Lord that healeth thee, tetapi juga Tuhan, Dia yang mengajar prinsip kepada kita bagaimana hidup sehat. Kalau kita sakit, tentunya Dia penyembuh bagi kita. Tetapi untuk hidup sehat, itu juga Tuhan mengajar prinsip-prinsip bagaimana hidup dalam kesehatan ilahi. Dan itu adalah tanggung jawab kita untuk hidup sehat. Nah, pakai masker salah satunya, ini harus menjadi sebuah habit, kebiasaan baru hidup di new normal ini. Apalagi kalau saudara keluar, ya debu, banyak virus juga, bakteri. Jadi siap selalu nih. Dan minum sehat. Ini salah satu kebiasaan. Ini kayu secang. Ini warnanya ini datang dari kayu. Ya, kayu secang. Kalau airnya masih mendidih itu bisa sampai ungu warnanya. Ya. Jadi semakin tua kayu secangnya. Dan itu yang menjadi bahan salah satunya campuran dari jahe uwuh jawuh, produk Pondok Penuai. Buat saudara yang ingin menjaga kesehatan dan imunitas tubuh, ini bagus sekali. Ini produk Pondok Penuai, sudah bisa pesan, ya bisa order. Saya suka banget dengan wedang uwuh, ini minuman tradisional di Jogja, bahkan raja-raja di Jogja, Imogiri sekitarnya itu menjadi kebiasaan mereka minum dari kayu secang ini. Karena manfaatnya banyak sekali, khususnya buat kesehatan. Ya. Saya bertanya selama ini, di dekat Magelang itu ada daerah namanya Secang. Saya pikir apakah kayu secang itu dari sana? Ternyata bukan. Saya tanya banyak orang, seperti apa sih kayu secang? Ya, saya yakin ada banyak orang yang suka minum wedang uwuh atau minuman dari kayu secang ini, tapi banyak yang belum tahu, belum lihat seperti apa sih pohonnya atau kayunya itu. Nah, kemarin saya baru pulang dari Kuningan bersama dengan anak rohani saya. Kita ke desa-desa, ke hutan, dan tanya, ternyata ada komunitas di sana, rekan-rekan orang-orang Sunda di Kuningan yang punya kebiasaan minum minuman teh kayu secang ini. Jadi dalam perjalanan pulang kami dibawa dan saya bawa pulang kemarin. Nah, ini kayu secang. Jadi waktu lewat ditunjukkan, itu Pak, kayu secang itu pohonnya. Dan saya melihat dia punya akarnya, itu warnanya ada yang sampai merah sekali, ini agak kuning. Ya. Dan saya melihat di bawah itu akarnya cukup dalam. Sayang kemarin kami tidak bawa gergaji atau kapak, ya. Dan bawa bijinya, nggak tahu mudah-mudahan bisa ditanam atau tidak. Ya, tapi senang banget, excited banget akhirnya saya bisa lihat pohon secang seperti apa. Gitu. Jadi ini kayu secang saya punya. Kalau saudara mau, saya potong-potong tuh, ya. Ada cukup lumayan, mungkin ada 12 potong, tinggal tiap hari potong serut, ya, selembar 2 lembar, taruh di air mendidih. Nah, airnya akan berubah menjadi seperti ini. Kasih gula Jawa minumnya, top. Dan tentunya sanitasi, jangan lupa selalu cuci tangan tentunya. Kalau pulang dari luar, ya habis menyentuh banyak hal. Nah, pagi hari ini saya ingin bacakan dari Matius pasal yang ke-27. Ya, pasal 27. Ayat yang ke-24. Matius 27 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Ayat 23 katanya, ini Pilatus, ya, dia mencoba membela Yesus, ingin membebaskan Yesus supaya Yesus tidak disalib. Dan lihat, karena
Orang Farisi, ahli Taurat, semua mayoritas mereka memilih Yesus disalibkan. Dan penjahat yang mestinya dihukum mati yaitu Barabas supaya dilepaskan. Mereka lebih pilih penjahat dibebaskan daripada Yesus. Mereka memilih Yesus disalibkan. Nah, ayat yang ke-23 katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Kejahatan apa yang dilakukan Yesus sehingga dia layak untuk disalibkan? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ayat 24. Nah, ini responnya Pilatus. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia untuk membebaskan Yesus sia-sia, supaya Yesus tidak disalibkan, karena memang Yesus bukan penjahat. Malah sudah mulai timbul kekacauan. Ya, kekacauan. Malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Itu urusan kamu sendiri. Jadi di tangan saya ada sanitasi. Ini untuk membersihkan tangan. Untuk cuci tangan dengan air mengalir, itu protokolnya. Bayangkan. Untuk ngajarin kita supaya cuci tangan. Iklan di TV, di koran. Dia bayangkan berapa ratus miliar cuma untuk ngajar kita cuci tangan. Nah, Pilatus di sini juga cuci tangan. Ya, dan cuma cuci tangannya Pilatus di sini yang pertama adalah karena dia takut. Takut kepada orang banyak. Nah, ini virus yang lebih bahaya dari virus COVID tentunya adalah takut kepada manusia. Pilatus cuci tangan, membasuh tangannya, ya, karena pertama dia takut kepada orang banyak. Hati-hati dengan virus ini. Ya, takut kepada manusia mendatangkan jerat, tapi takut akan Tuhan itu akan mendatangkan berkat. Yang kedua, cuci tangannya Pilatus di sini adalah karena dia mau pilih aman. Supaya dia tidak dipersalahkan. Tidak dipersalahkan sama orang banyak. Ya, dia cuci tangan, dia mau bebas dari dipersalahkan sama orang banyak. Gitu. Tapi yang ketiga, ini virus yang ketiga, kenapa Pilatus dia cuci tangan? Itu adalah karena dia ingin menyenangkan semua orang. Menyenangkan semua orang. Hati-hati dengan virus ini. Dia cuci tangan supaya semua orang happy. Dan supaya semua orang, kalau dia jadi calon jadi gubernur, orang-orang kan pilih dia. Karena dia jadi hero, jadi pahlawan buat orang-orang Yahudi ahli Taurat pada waktu itu. Hati-hati dengan 3 virus ini yang lebih berbahaya dari virus COVID-19. Yang pertama, takut kepada manusia. Ada banyak orang yang takut kepada manusia. Entah itu orang tua, mertua, sehingga takut kepada manusia membuat dia akhirnya mengkompromikan prinsip-prinsip kebenaran, nilai-nilai, integritas, kejujuran, dan hati nuraninya dia. Yang kedua, virus yang namanya virus menyelamatkan diri. Virus lepas dari tanggung jawab, nggak mau dipersalahkan. Dan untuk itu dia cuci tangan. Dan yang ketiga adalah virus menyenangkan orang lain. Demi supaya jabatannya dia aman. Hati-hati dengan virus ini, karena virus ini sekali lagi lebih berbahaya dari virus COVID-19. Kalau cuma tangannya saja dibersihkan dari virus dan bakteri-bakteri, tapi hatinya tidak dibersihkan, hatinya tidak dimurnikan dari virus ini, yaitu virus takut. Takut hilang jabatan, takut disalahkan, takut kepada manusia, ya, takut orang tidak menyukai, takut apa opini orang lain. Ini virus yang lebih berbahaya lagi. Hati-hati dengan ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.